Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan materi pengantar dan membuat video pembelajaran tentang analisis desain sistem informasi. Yang pertama, pokok pembahasan itu ada konsep dasar analisis dan desain sistem informasi. Yang kedua, sub-sub pokok pembahasannya yaitu definisi sistem informasi, karakteristik sistem informasi, tujuan sistem informasi, dan klasifikasi sistem informasi. Dan yang selanjutnya, tujuan sub-pokok pembahasan itu ada dua. Maksudnya satu, mahasiswa atau mahasiswi diharapkan mampu memahami definisi dari sistem informasi beserta karakteristik, tujuan, dan klasifikasinya. Yang pertanyaan pendahuluan, sistem analisis dan desain atau disingkat SAD adalah proses terstruktur yang dipergunakan di dalam pengembangan sistem informasi. Di dalam terkandung beberapa aktivitas meliputi identifikasi problem bisnis, solusi yang diajukan di dalam format sistem informasi terhadap satu atau lebih problem yang teridentifikasi, dan desain serta implementasi dari solusi yang diajukan guna mencapai tujuan organisasi. SAD hadir sebagai alat untuk mendesain sistem informasi yang dimaksudkan untuk memecahkan problem organisasi yang teridentifikasi. Hal yang terpenting dalam dunia nyata adalah problem organisasi bahwa solusi besar yang diajukan merupakan solusi berbasis komputer. Sistem informasi didesain dan diimplementasikan untuk memecahkan problema bisnis, dan seorang analisis menggunakan metode SAD dan tool untuk menentukan serta mengoperasikan solusi tersebut. SAD bukan tentang komputer semata, ia tentang problem dan solusinya, dan seorang sistem analisis modern tidaklah melulu seorang profesional komputer. Analisis dan desain sistem berimplikasi pada setidak-tidaknya pada dua aktivitas yang berbeda. Pertama, aktivitas analisis utamanya fokus untuk menentukan asal dan domain dari problema bisnis dan karakteristik dari suatu solusi yang tepat. Jadi di sini analisis lebih memperhatikan pada isu-isu seperti identifikasi problem, alternatif solusi, solusi yang diperlukan, dan tujuan organisasi di antara satu dengan yang lainnya. Singkatnya, analisis akan fokus pada dua pertanyaan dasar. Yang pertama, apa problemanya? Yang kedua, apa solusi yang terbaik untuk memecahkannya? Kedua, aktivitas desain fokus pada pertanyaan tunggal, yaitu bagaimana kita dapat mentransformasikan solusi ke dalam suatu sistem informasi yang dapat dipergunakan. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu definisi sistem informasi. Konsep dasar informasi memiliki dua. Yang pertama, data merupakan fakta atau kejadian yang terjadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Kebanyakan data tidak mempunyai makna jika digunakan tanpa didukung dengan data lain. Sedangkan informasi adalah data yang telah diproses sehingga memiliki makna yang mudah dan dipahami atau dimengerti. Sistem informasi terdiri dari gabungan manusia, data proses antarmuka, dan database untuk mendukung dan meningkatkan operasi harian suatu organisasi atau perusahaan bisnis, serta memenuhi keperluan informasi pengelola dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Didefinisikan bahwa suatu sistem informasi atau IS adalah kumpulan dari orang, data, proses, komunikasi, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mendukung dan meningkatkan baik operasional bisnis perusahaan sehari-hari maupun pemecahan terhadap masalah serta pengembangan keputusan bagi manajemen dan pengguna. Perhatikan bahwa teknologi informasi adalah suatu komponen dari sistem informasi. Teknologi informasi adalah istilah kontemporer yang menjelaskan kombinasi teknologi komputer, hardware, dan software dengan teknologi komunikasi, data, image, dan jaringan suara. Yang kedua, karakteristik sistem informasi. Beberapa karakteristik sistem informasinya adalah, yang pertama, beberapa sistem informasi yang berbeda dapat berada di dalam satu organisasi. Yang kedua, suatu sistem informasi terkhusus bisa terdiri dari beberapa sistem informasi yang terpisah. Yang ketiga, sistem informasi dapat dihubungkan oleh jaringan elektronik. Yang keempat, sistem informasi antar organisasi meliputi aliran informasi di dalam dua atau lebih organisasi. Yang terakhir, suatu sistem antar organisasi terdiri dari komputer besar atau kecil dan hardware yang terhubung oleh tipe jaringan yang berbeda. Yang ketiga, tujuan dari sistem informasi. Satu tujuan utama dari sistem informasi adalah memproses data ke dalam informasi atau pengetahuan secara ekonomis. Data-data yang diproses ini bisa merupakan benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang direkam, diklasifikasikan, dan disimpan, tetapi tidak terorganisasi untuk menyampaikan arti tertentu. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diorganisasikan sehingga mereka mempunyai arti dan nilai bagi penerimanya. Pengetahuan akan terdiri dari data atau informasi yang telah diorganisasikan dan diproses untuk menyampaikan pengertian, pengalaman, pembelajaran, dan keahlian. Selanjutnya, klasifikasi sistem informasi. Sistem informasi dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama struktur organisasi, yang kedua fungsinya, ketiga dukungan yang disediakan,
4. Arsitektur sistemnya. Yang kelima, lingkungan aktivitasnya. Yang pertama, berdasarkan struktur organisasi. Sistem informasi dibagi atas 3. Yang pertama, sistem informasi departemental. Seringkali suatu organisasi menggunakan beberapa program di dalam satu lingkup fungsi atau departemen. Yang kedua, sistem informasi di perusahaan. Enterprise Information System (EIS). Di saat suatu departemen sistem informasi dihubungkan kepada lingkup fungsi tertentu, kumpulan dari semua aplikasi departemental dikombinasikan dengan aplikasi fungsi yang lain dan membentuk sistem informasi perusahaan. Yang terakhir, sistem antar organisasi. Beberapa sistem informasi berhubungan dengan beberapa organisasi. Berdasarkan fungsinya, sistem informasi dapat menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Yang kedua, sistem informasi keuangan. Yang ketiga, sistem informasi operasi atau produksi perusahaan manufaktur. Sistem informasi marketing. Sistem informasi sumber daya manusia. Lebih lanjut, fungsi dari sistem informasi dapat ini dibagi lagi menjadi 2 kategori umum, fungsi yang spesifik dan fungsi yang umum. Jenis yang lain paling banyak dari fungsi sistem yang umum adalah sistem informasi manajemen atau disingkat MIS, sedangkan fungsi spesifikasinya adalah di bidang akuntansi, keuangan, pemasaran, operasional, dan manajemen sumber daya manusia. Berdasarkan dukungan yang disediakan, sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Transaction Processing System atau disingkat TPS, sistem informasi manajemen, sistem manajemen pengetahuan, sistem otomatis perkantoran, sistem pendukung keputusan, sistem pendukung kelompok kerja, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Yang selanjutnya, berdasarkan dukungan aktivitasnya, sistem informasi dibagi menjadi 3. Operasional hari ke hari dari suatu organisasi. Yang kedua, manajerial aktivitas manajemen setengah seperti perencanaan, pengolahan, pengendalian jangka pendek. Yang terakhir, strategis keputusan yang secara signifikan berubah secara di mana bisnis dilakukan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari pengantar materi ini. Sistem Analysis and Design (SAD) adalah proses terstruktur yang dipergunakan dalam pengembangan sistem informasi. Dalam proses ini terkandung beberapa aktivitas meliputi identifikasi problem bisnis. Sistem informasi IS adalah kumpulan dari orang, data, profesi, proses komunikasi, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mendukung dan meningkatkan baik bagi operasional bisnis perusahaan sehari-hari maupun pemecahan terhadap masalah serta pengambilan keputusan bagi manajemen dan pengguna. Dan sistem informasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, beberapa sistem informasi yang berbeda dapat berada dalam satu organisasi. Yang kedua, suatu sistem informasi terkhusus bisa terdiri dari beberapa sistem informasi yang terpisah. Yang ketiga, sistem informasi dapat dihubungkan dengan jaringan elektronik. Yang keempat, sistem informasi antar organisasi meliputi aliran informasi dalam 2 atau lebih organisasi. Yang terakhir, suatu sistem antar organisasi terdiri dari komputer besar atau kecil dan hardware yang terhubung oleh tipe jaringan yang berbeda, dan juga memiliki tujuan utama dari sistem informasi adalah memproses dan memasukkan ke dalam informasi atau pengetahuan secara ekonomis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.